Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Brebes akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik yang akan dipaparkan oleh saya Ferdian Sandi Arista dari SMA Negeri 1 Larangan. Saya Lutfi Hakim dari SMP Negeri 1 Petanggungan. Saya Tarsono dari SMA Negeri 1 Larangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam Pak Ferdi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Ferdi baik sekali. Pak Ferdi gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak, luar biasa Pak, sehat. Ini hari ini saya senang banget nih bisa ketemu dengan Pak Lutfi ya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan berbincang-bincang membicarakan nanti peningkatan tentang keterampilan coaching pada Pak Lutfi ya Pak ya. Jadi nanti sebelum Pak Lutfi akan melaksanakan coaching dengan partner Pak Lutfi, ada beberapa yang saya tanyakan dengan Pak Lutfi. Monggo Pak, silakan. Yang pertama gini Pak Lutfi. Jadi apa sih Pak indikator Pak Lutfi dalam penilaian percakapan coaching nanti dengan partner Pak Lutfi? Terima kasih sebelumnya Mas Ferdi sudah hadir untuk memberikan penilaian terhadap saya. Untuk nanti saya ingin mengadakan coaching kepada teman saya, kebetulan teman saya Pak Tarsono nanti. Dari semalam beliau nelfon terus, Pak ini ada waktunya kapan gitu ya. Nah, jadi insya Allah nanti saya ingin mengajak Pak Tarsono untuk diskusi tentang permasalahannya. Dan penilaian yang nanti saya akan ambil yaitu menggunakan alur tirta Pak. Tujuannya, identifikasi masalahnya apa, rencana aksinya apa, dan tanggung jawab dari nanti coachingnya gimana. Tanggung jawab dari rencana aksi yang nanti akan dilaksanakan ya Pak ya. Betul sekali. Nah nanti yang kedua gini Pak, nanti bagaimana nih Pak kompetensi coaching yang ingin dikembangkan dari Pak Lutfi? Kompetensi yang nanti akan saya kembangkan nanti pada saat coaching yaitu pertama kehadiran penuh Pak, presence. Yang kedua mendengarkan aktif, bagaimana sih coach itu keluhan-keluhan masalah-masalah dari coachnya. Yang ketiga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Nah dari 3 keterampilan atau dari 3 kompetensi tersebut nanti secara spesifik sih mana yang ingin Bapak tekankan Pak? Dari ketiga kompetensi yang ingin saya ambil yaitu saya ingin lebih fokus ke 2. Yang pertama mendengarkan aktif keluh kesah dari coachnya. Yang kedua saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar bisa mendapat goal dari coaching tadi. Gitu ya Pak ya. Jadi nanti paling tidak dengan pertanyaan berbobot tersebut, dengan mendengarkan yang aktif, paling tidak Bapak bisa memberikan solusi nanti kepada coach atau partner Bapak ya Pak ya. Nah nanti yang terakhir gini Pak, jadi apa sih Pak indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin dikembangkan saat coaching nanti Pak Lutfi? Yang ingin dicapai dari nanti pada waktu pelaksanaan coaching itu yang pertama dapat memandu coach agar mengatasi apa sih masalah yang sedang dihadapi supaya itu masalahnya bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach tersebut. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan solusi apa ya terhadap kucingnya nanti sehingga nanti bisa terlaksana dan paling tidak mudah-mudahan di endingnya nanti bisa menemukan goalnya ya Pak ya, tujuan. Amin mudah-mudahan.
Oke, terima kasih Pak Lutfi. Itu yang beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan dengan Pak Lutfi. Monggo silakan nanti Pak Lutfi bisa bertemu dengan kucingnya. Oke, Silakan. terima monggo. kasih, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Tarsono. Terima kasih. Selamat pagi Pak Tarsono. Selamat pagi Pak Lutfi. Gimana kabarnya Pak Tarsono hari ini? Kabarnya baik, tapi sedikit galau ini. Iya. Semalam Bapak WA sama saya, Pak. Ada waktunya kapan? Alhamdulillah kita baru ketemu sekarang ya, Pak ya. Betul sekali. Ada masalah apa sebelumnya, Pak? Ada masalah di tempat kerja, Pak. Bisa lebih diceritakan lebih spesifik masalahnya? Di hari Senin, saya kan ada undangan rapat operator dapodik. Oh, oke. Kebetulan di hari itu juga ada jam di kelas 11. Saya meninggalkan kelas tanpa meninggalkan tugas, sehingga kondisi kelas itu rame. Gitu. Oke. Saya dipanggil kepala sekolah, kenapa kelas itu kok sampai ditinggal begitu saja tanpa adanya tugas. Gitu. Iya, oke. Berarti masalahnya jenengan dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah gara-gara ada rapat dapodik di kabupaten, lupa meninggalkan tugas. Betul sekali seperti itu, Pak. Oh, oke, oke. Sebelumnya sudah ada komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah atau belum? Karena undangannya mendadak, jadi saya tidak menginformasikan ke Bapak Kepala Sekolah. Gitu. Langkah apa yang nanti akan Pak Tarsono ambil untuk menghubungi Bapak Kepala Sekolah? Saya akan komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, itu akan menyampaikan, menceritakan adanya undangan. Saya itu dapat undangan mendadak dan saya harus kumpul di situ. Itu yang pertama komunikasinya. Yang kedua, meminta maaf karena saya lupa meninggalkan tugas. Gitu. Terus yang ketiga, saya akan komunikasi dengan guru piket ketika ada meninggalkan tugas itu. Berarti intinya Mas Tarsono ingin mengklarifikasi, Iya, mengklarifikasi kenapa sih sampai meninggalkan tugas maksudnya. Iya. Nanti untuk menyelesaikan masalah yang tadi Bapak Kepala Sekolah sudah mengetahui Mas Tarsono sampai kelasnya ditinggal, itu nanti kedepannya untuk agar tidak terjadi seperti itu lagi, tahap apa yang akan Mas Tarsono lakukan? Yang akan saya lakukan ketika ada tugas, saya akan menghubungi guru piket dan menghubungi ketua kelas untuk memberikan tugas, serta berikutnya berkomunikasi dengan kepala sekolah, minta izin terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi kelas yang ramai ya Mas. Iya. Sangat luar biasa sekali nanti perencanaannya itu. Mudah-mudahan masalah yang di sekolah terselesaikan dengan baik. Amin. Oke. Terima kasih Pak Lutfi atas waktunya. Saya sudah bercerita tadi, secara tidak langsung saya dapat solusi apa yang harus saya terapkan ke depan. Sama-sama Mas, mudah-mudahan itu yang terbaik. Ini saya semakin tenang setelah bercerita dengan Bapak gitu. Sama-sama. Itu aja. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas. Moga Pak Lutfi, berdasarkan hasil observasi yang sudah saya lakukan terhadap kucing antara Pak Lutfi dengan Pak Tarsono itu, ada beberapa yang ingin saya tanyakan, Pak. monggo. Jadi gini, saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching Pak Lutfi tadi sebelumnya. Bagaimana Pak Lutfi menilai performa dari kompetensi tersebut, Pak? Saya rasa coaching yang tadi saya lakukan sudah baik. Nah, di situ apa yang membuat Pak Lutfi merasa demikian? Karena saya sudah menjadi pendengar yang aktif dan juga sedikit mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, gitu ya, Pak ya. Oke. Nah, saya di sini boleh berbagi hasil ya, Pak ya. Monggo, Berdasarkan silakan. pengamatan saya di situ. Jadi saya melihat bahwa Pak Lutfi itu telah melakukan mendengarkan aktif ya, Pak ya. Dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot di situ dengan sangat baik dan sesuai standar lah.
Nah, bagaimana menurut Pak Lutfi tentang hal tersebut, Pak? Alhamdulillah saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya. Oke, namun demikian Pak Lutfi. Jadi saya juga melihat ada beberapa aspek-aspek yang perlu ditingkatkan sebenarnya ya. Misalnya mungkin saat observasi tadi saya perhatikan Pak Lutfi itu dalam mengajukan pertanyaan berbobot kayaknya masih ragu-ragu nih Pak ya. Masih ragu-ragu yang sebetulnya itu seharusnya nih ya sesuai dengan standarnya paling tidak pertanyaan tersebut kan langsung ke intinya ya Pak ya. Langsung ke inti permasalahan itu seperti apa sehingga nanti tidak bertele-tele dan terlalu berpanjang lebar. Gimana menurut Pak Lutfi? Terima kasih atas masukannya. Saya akan berusaha untuk meningkatkan kompetensi itu lagi. Oke, dari situ nanti kita akan mengetahui ya Pak ya langkah konkret dari Pak Lutfi yang akan diambil untuk meningkatkan performa tersebut Pak Lutfi. Saya ingin terus melatih apa namanya teknik coaching dari tadi mendengarkan aktif, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah itu ya Pak ya. Jadi yang terakhir ini sebenarnya itu langkah yang baik Pak ya. Itu langkah yang baik dan saya akan mencatat nanti hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Pak Lutfi peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih kepada Mas Ferdi atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Terima kasih, itu Mas saja ya Ferdi. Pak Lutfi yang bisa kita perbincangan hari ini ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya si kunci tersebut bisa menemukan solusi nanti yang sudah Mudah-mudahan. diberikan oleh Pak Lutfi. Terima kasih, Mas Pak Ferdi. Lutfi. Sama-sama. waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.